Halo pemirsa, welcome to Kingdom Theory Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Mataram Islam, perang, dan pemberontakan. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Sebelum dimulai, seperti biasa pemirsa ya, subscribe dan like sebagainya. Jadi perang-perang yang terjadi pada masa Mataram Islam, terjadi perang dan pemberontakan, ya kan. Jadi perang ini kita bagi ke dalam perang sebelum kemerdekaan Mataram dan perang sesudah kemerdekaan Mataram Islam, ya kan. Jadi ini dilakukan oleh Panembahan Senopati, ya kan, untuk melepaskan diri dari cengkraman Kesultanan Pajang. Ya, tadinya kan Kesultanan Islam itu adanya di Kesultanan Pajang yang sebelumnya adalah penerus dari Kesultanan Demak, ya kan. Ini ternyata Panembahan Senopati ya, sebelum kemerdekaan Mataram. Nanti Panembahan Senopati ini pendiri Mataram Islam. Ini mulai melakukan pembangkangan atau pemberontakan terhadap dari Sultan dari Pajang, ya kan. Nah ini, jadi terjadilah peperangan ya, bahwa Panembahan Senopati dengan berbagai penolakannya terhadap dominasi Raja atau Sultan Pajang, ya, yaitu puncaknya adalah pada saat 1 tahun lebih Panembahan Senopati tidak menghadap Raja atau Sultan Pajang, yaitu tahun 1576 Masehi, dan juga menolak untuk membayar upeti. Dan pada tahun 1582 Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya mau dihukum dibuang ya, Tumenggung Mayang, dibuang ke Semarang. Ya, ini juga satu insiden juga. Akhirnya Panembahan Senopati mengutus 40 mantri pamajekan untuk merebut Tumenggung Mayang yang tengah dalam perjalanan ke Semarang. Ya, ini jadi konflik-konflik yang terjadi ya, yang akhirnya berakhir pada saat Panembahan Senopati berhasil mendirikan Kesultanan Mataram Islam lepas dari Pajang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perang dan pemberontakan sesudah kemerdekaan, istilahnya kemerdekaan Mataram Islam dari Kesultanan Pajang, ya kan. Itu ada beberapa ya, yaitu perang dan pemberontakan. Yang pertama adalah perang dan pemberontakan di masa Senapati Ngalaga, ya kan. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Panembahan Senopati menobatkan diri sebagai raja pertama di Kesultanan Mataram Islam, ya kan. Seperti itu pemirsa ya. Kemudian itu perang yang terjadi, yang pertama tadi saya sampaikan, perang di masa Senapati Ngalaga, ya kan. Kemudian ini karena Senapati Ngalaga ini memberontak ya terhadap Mataram Islam gitu. Jadi memang penuh dengan pemberontakan dan lain sebagainya pemirsa. Yang kedua adalah perang di masa kemerdekaan atau setelah pasca kemerdekaan Mataram Islam, itu perang dan pemberontakan di masa Raden Mas Jolang, ya kan. Dia berkuasa di Surabaya. Nah, ini tekad dari Kesultanan Mataram Islam untuk menguasai Surabaya ya.
Oke. Kemudian juga ada pemberontakan Pangeran Puger, ya rupanya ini tahun 1602 Masehi, memberontak terhadap Mataram Islam. Rupanya para pangeran-pangeran ini juga punya ambisi sama seperti tadi Panembahan Senopati, menjadi bawahannya Pajang, tapi mungkin setelah berkuasa di daerah lokal sana, ya kok enak gitu kan pemirsa, kok enak, kok banyak duitnya. Sayang sekali kalau duit ini disetor sebagai upeti ke Kesultanan Induk, ya, yang saat itu adalah di Demak atau di Pajang, sehingga akhirnya muncul ide-ide pemberontakan yang akhirnya menghasilkan perang. Sama seperti setelah Mataram Islam berdiri, ternyata juga hukum karma dia mengalami juga banyak pemberontakan, ya, termasuk pemberontakan Pangeran Puger, ya kan, karena memang setelah menjadi penguasa lokal, ya, pangeran-pangeran lokal, ya, di daerah, ya kok enak gitu kan, apalagi daerah tersebut misalnya daerah yang basah, ya, dalam tanda kutip basah, dan menjadi lumbung emas ataupun lumbung uang bagi Kesultanan Induk, yang akhirnya dipikir demi dipikir, dan mereka juga sudah punya tentara yang sangat kuat dari hasil uangnya dan hasil buminya itu. Dipikir akhirnya, kenapa nggak saya sendiri aja yang jadi raja, seperti itu kan, kenapa nggak saya sendiri aja yang menjadi raja. Akhirnya memberontak kepada kerajaan induknya, sama yang dilakukan Panembahan Senopati terhadap Kesultanan Pajang. Ini juga ternyata setelah menjadi raja, menjadi kerajaan yang merdeka, juga banyak mengalami pemberontakan. Di antaranya Pangeran Puger tahun 1602 Masehi. Ini juga sama pemirsa polanya, karena memang ingin melepaskan diri atau memerdekakan diri dari kerajaan induknya. Kemudian pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan Pangeran Jagaraga. Ini di Ponorogo juga, ya. Ponorogo ini juga seperti itu, ada keinginan untuk memerdekakan diri karena Ponorogo cukup jauh, dan juga buat apa juga dia buang-buang uang untuk setoran upeti terus kepada Kesultanan Mataram Islam. Akhirnya mencoba memberontak walaupun gagal. Yang terakhir adalah perang dan pemberontakannya yang pasca kemerdekaan Mataram Islam, yaitu perang dan pemberontakan di masa Raden Mas Rangsang, ya, yang dinobatkan menjadi raja tahun 1613 Masehi. Nah, yang kelak ini kan Raden Mas Rangsang ini kelak akan menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya. Nah, ini jadi memang bahwa di suatu kerajaan, apalagi sudah berkecimpung di dalamnya ada hasil bumi, atau ada uangnya, atau ada hasil emas, atau pajak dari penduduknya yang sangat besar, ya kan, itu pasti akan terjadi satu pemberontakan, karena pada dasarnya sifat manusia adalah serakah dan ingin menguasai sendiri, ya kan. Apalagi di masa lalu posisi untuk menjadi raja itu sangat prestis dan amat sangat enak sekali menurut saya. Bisa tidak seperti negara demokrasi yang walaupun menjadi presiden atau apa tetap dibatasi oleh undang-undang, oleh ideologi negara, oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang KUHP dan lain sebagainya. Kemudian juga tetap dibatasi oleh media. Tapi kita bayangkan pemirsa, pada saat zaman dulu menjadi seorang raja itu adalah
segala-galanya sangat enak-enak sekali, dimana kita bisa memerintahkan apa saja. Kitalah yang menjadi tidak terpengaruh oleh undang-undang karena kitalah undang-undang, tidak terpengaruh oleh hukum karena rajalah, apa yang dikatakan raja itulah yang menjadi hukum, dan bebas untuk memperistri siapa saja, ya kan, berapa saja, ya kan, maupun punya istri 5, 10, 20, 30, bahkan sampai ratusan. Itu terserah dari raja yang berkuasa saat itu. Dan juga gayung bersambut dari para wanita-wanita pada saat itu juga sangat ingin, bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang istrinya raja dan tinggal di istana, walaupun itu hanya menjadi istrinya yang ke 49 atau istrinya yang nomor ke 123, seperti itu misalnya. Gitu, karena memang prestis yang didapatkan, kemudian jaminan finansial dan ekonomi, serta status sosial di masyarakat menjadi istri raja yang tadi kami sampaikan, walaupun memang menjadi istri yang ke 129 gitu kan, itu tetap akan naik ya, dia akan jadi orang-orang istana. Dan di mata masyarakat di kampungnya tentunya status sosial dari keluarganya juga akan ikut terdampak, ikut naik ya, karena si sang gadis atau sang perempuan ini yang diperistri oleh raja, walaupun sebagai istri yang ke sekian puluh sekian dan sekian ratus sekian. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri dimohon untuk klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. See you on my next video.